Selamat belajar ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Ingat ya soleh-solehah, kalimat ajakan itu ciri-ciri pertamanya harus menggunakan kata mari, ayo, dan setelah itu di akhir kalimat harus ada tanda seru. Mari sholat maghrib berjamaah. Nah, pakai tanda seru ya. Mari menjaga kebersihan. Nah, mari dan pakai tanda seru. Ayo belajar dengan tekun. Ayo membaca Al-Quran. Ayo murojaah al-hafalan. Nah, itu contoh kalimat ajakan. Ingat, ayo, mari, dan tanda seru. Dan juga ada yang menggunakan kata yuk. Yuk pergi sholat. Nah, itu juga ajakan. Nah, itu dalam percakapan sehari-hari. Hari ini kita akan lanjut tentang kalimat perintah dan kalimat larangan. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu ya yang kita inginkan. Dan sedangkan kalimat larangan adalah kalimat yang tujuannya melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya kalimat perintah, memerintah seseorang melakukan sesuatu. 1. Tolong ambilkan botol minum. Nah, ketika kita minta tolong, ketika kita memerintah, kita harus menggunakan kata tolong. Syaratnya ingat ya nak, memerintah seseorang ketika kita benar-benar tidak bisa melakukannya. Itu adabnya ya nak. Kita memerintah seseorang ketika kita tidak bisa sama sekali melakukannya. Misal, botol minumnya berada di tempat yang tinggi, kita tidak sampai, ya. Kita minta tolong sama mama. Mama, tolong ambilkan botol minum. Botol minum siapa ya bagusnya? Mama, tolong ambilkan botol minum Arya di atas rak piring. Nah, karena Arya tidak bisa mengambil atas rak piring, maka dia minta tolong sama mama. Tapi kalau Arya bisa mengambil sendiri, Arya tidak perlu meminta tolong kepada orang lain, ya. Tidak perlu memerintah orang lain, ya. Faiha, tolong, ya. Faiha, tolong tutupkan pintu. Nah, jadi jika Ustazah minta tolong sama Faiha, Faiha, tolong tutupkan pintu. Itu contoh kalimat perintah ya nak. Nah, selanjutnya, kalimat perintah yang harus soleh-soleh ketahui, pertama, dia menggunakan akhiran ada kan, ya, pada katanya ada kan. Ambilkan, bukakan, ya. Apa? Tuliskan. Apalagi? Pokoknya pada kata itu ada akhiran kan. Di kata itu, di ujung katanya ada kan. Itu ciri-ciri pertama. Yang kedua, pakai akhiran lah. Solehah, bukalah buku halaman 25, ya. Hana, rapikanlah peralatan belajarnya. Itu contoh kalimat perintah. Kalimat perintah pertama ciri-cirinya menggunakan kata yang di akhirnya ada kan dan lah, ya. Nah, itu contoh kalimat perintah. Kalau larangan, sedangkan kalimat larangan
Berarti kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Jangan membuang sampah sembarangan. Dilarang bersuara di perpustakaan. Dilarang memakan mie instan. Contohnya ya, dilarang, apalagi dilarang apa? Dilarang melewati jalan ini. Jangan lagi ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu contoh kalimat larangan. Jangan merusak tanaman. Dilarang duduk di atas rumput. Dilarang mencontek saat ujian. Nah, ada yang mencontek? Tidak ya. Jangan ribut ketika sedang belajar. Nah, soalnya sudah tahu ya. Berarti kalimat larangan meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, ya. Untuk lebih pahamnya, Soleh-soleha bisa menyaksikan video yang satu ini. Selamat menyaksikan. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau memerintah orang lain melakukan sesuatu. Apa saja ciri-ciri dari kalimat perintah? Pertama, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu seperti apa? Tanda seru itu bentuknya seperti ini. Jangan sampai salah ya. Kedua, biasanya terdapat akhiran lah atau kan. Sekarang, ayo tentukan mana yang merupakan kalimat perintah. Masuklah ke kelas setelah istirahat selesai. Apakah ini merupakan kalimat perintah? Betul, karena ada akhiran lah dan diakhiri dengan tanda seru. Ayo kita berangkat ke sekolah bersama. Apakah ini merupakan kalimat perintah? Bukan, karena tidak ada akhiran lah atau kan dan juga tidak ada tanda seru. Kalimat ini adalah kalimat ajakan karena terdapat kata ayo. Kerjakan tugasmu sekarang. Apakah ini kalimat perintah? Iya, karena ada akhiran kan dan terdapat tanda seru di akhir kalimat. Gimana, sudah mengerti kan semuanya? Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan gurumu. Selamat mengerjakan. Siapa yang tahu apa itu kalimat larangan? Nah, kalimat larangan adalah kalimat yang ditujukan kepada seseorang untuk menyampaikan larangan atas sebuah perbuatan. Ciri-cirinya ini dia. Ciri-cirinya sama ya, menggunakan tanda seru di akhir kalimat, berisi kata negatif seperti jangan, dilarang, tidak boleh, dan lain sebagainya. Contohnya, ini dia contohnya. Dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk kalimat larangan. Kenapa? Karena ada kata dilarangnya dan diakhiri dengan tanda seru. Kalian sering melihat ya, di beberapa tempat, entah itu di sekolah, tempat umum, selalu ada kalimat dilarang buang sampah sembarangan. Lalu, jangan ribut sedang ujian. Itu juga biasanya, ini juga termasuk ke dalam kalimat larangan karena ada kata jangan dan diakhiri dengan tanda seru. Yang terakhir, tidak boleh jajan sembarangan. Ini juga sama, ini termasuk ke dalam kalimat larangan. Kenapa? Betul, karena ada kata tidak boleh dan diakhiri dengan tanda seru. Paham sampai sini? Oke, terima kasih.
atas waktunya telah menyimak video singkat ini. Tugasnya nanti Ibu upload setelah kalian menyaksikan video ini. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.